Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Januar di acara IKN Insight. IKN Insight merupakan sebuah program yang memberikan wawasan berbeda terkait dengan proses pembangunan IKN Nusantara. Program ini merupakan kerjasama antara Tribun Kaltim dengan Ikatan Arsitek Indonesia atau IAI Kalimantan Timur, serta didukung oleh Propan, Caricat, Cari Propan, Indoglass Granite, Modern Geostyle, dan Goldsense Aluminium Composite Panel. Tribuners, bicara soal IKN Nusantara, kita juga bicara soal konsep IKN Nusantara yang dirancang sebagai sebuah smart city. Bagaimana kemudian mewujudkan sebuah smart city di kawasan IKN Nusantara? Kali ini kita sudah bergabung dengan kami, tamu istimewa kami, Bapak Muhammad Yogi Raditya, Mas ya. Seorang dosen arsitektur sekaligus praktisi, ya kan. Gimana Mas? Sehat Mas? Alhamdulillah. Saya manggil Mas saja ya, masih muda kayaknya. Siap. Mas, mungkin saya penasaran sedikit terkait dengan banyak yang menyebut IKN itu adalah sebuah smart city. Saya penasaran apa sih sebenarnya smart city itu gitu Mas? Oke, terima kasih. Jadi smart city sebenarnya bukan hanya mengembangkan kota dari segi penggunaan IT semata, tapi lebih dari itu. Kalau kita melihat bahwa pengembangan kota hanya berdasarkan penggunaan apalagi namanya media sosial atau menggunakan perangkat-perangkat di dalam handphone kita, itu hanya sebagian kecil aja sebenarnya. Tapi lebih besar dari itu. Jadi smart city adalah kota yang kata kuncinya adalah layak huni. Layak huni, yang pertama layak huni, yang kedua adalah sustainable atau ramah terhadap lingkungan. Jadi pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi IT itu diujawantahkan dalam berbagai sektor, mulai dari pemerintahan, kemudian desain perkotaan, desain transportasi, sampai dengan desain bangunan juga. Mencakup semua aspek kehidupan lah intinya. Iya. Seperti itu. Jadi bahkan smart people-nya juga harus smart. Iya, seperti itu. Oke, kalau begitu apa Mas Yogi melihat visi dan misi IKN Nusantara ini sudah memenuhi sebuah konsep smart city gitu ya? Kalau dari konsep besar, melihat dari rencana induk yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, itu sudah termasuk, sudah mencakup smart city itu. Yang perlu kita lakukan sebenarnya adalah bagaimana dari konsep besar itu dituangkan dalam bentuk perencanaan detail. Apakah itu detail tata ruang sampai dengan detail DED dari pembangunan gedung itu sendiri, seperti itu. Oke. Berarti nah kalau melihat konsep bangunannya gitu ya kan, berarti sudah memenuhi. Tinggal nanti mungkin pelaksanaannya apa memang dijalankan sesuai dengan konsep itu gitu Mas? Iya, jadi smart city ini karena tadi kata kuncinya ada sustainable design. Itu bukan hanya sustainable pertama dari segi pelaksanaannya, tapi juga dari segi konstruksinya, bahkan sampai dengan sustainable dari sisi pemilihan materialnya Mas. Sampai ke situ, bahkan sustainable itu jarak untuk memperoleh material itu juga jadi pertimbangan karena rantai karbonnya itu Mas. Maksudnya ketika proses pembangunan itu berjalan gitu, itu juga jadi salah satu indikator gitu ya? Iya, contoh mudahnya seperti ini Mas. Misalnya kalau kita membutuhkan material untuk bangunan kan itu didatangkan dari satu tempat kan. Semakin jauh tempat itu maka rantai karbonnya akan semakin panjang. Misalnya kita datangkan dari luar negeri. Kalau dari luar negeri kan pakai kapal, kemudian pakai mobil, itu kan udah berapa tuh bahan bakar yang digunakan sehingga bahan itu sampai ke tempat kita. Nah, semakin pendek jalur distribusinya maka semakin baik pula kota itu atau bangunan itu untuk memotong dari jalur distribusinya itu. Oke. Terus kita bicara soal IKN Nusantara, kita tidak hanya bicara soal kawasan inti gitu ya kan, tapi kita juga bicara kalau saya sebut sebagai beranda ibu kota. Nah, bagaimana kemudian beranda ibu kota itu apakah mampu juga mewujudkan sebuah smart city untuk mendukung keberadaan IKN ini gitu ya? Jadi IKN itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri ya.
itu harus saling terintegrasi dengan kota-kota yang ada di sekitarnya, misalnya Balikpapan, Samarinda, Penajam Pasar Penajam. Utara, ya itu harus terintegrasi, dia tidak bisa Iya. berdiri sendiri. Untuk itu Balikpapan, Samarinda, Pasar Utara itu juga harus menerapkan konsep kota yang sama, Sama, yaitu sustainable city atau smart city. Sudahkah Mas Yogi melihat kota-kota itu menerapkan smart city dan sustainable city gitu ya? Kalau saat ini mungkin upaya ke situ sudah ada sebenarnya. Pemerintah Kota Balikpapan kan baru-baru saja meluncurkan smart city juga kan, untuk program kedepannya seperti apa. Saya rasa itu sebuah langkah yang luar biasa dari Iya, Pak iya. Wali Kota. Tapi kan kita nggak mau nanti misalnya IKN itu berdiri dengan sebuah kota yang gemerlap gitu, sementara kota-kota kitanya ibaratnya apa ya, kalau kita di sebuah film Gotham City lah gitu ya kan, kota-kota penunjang itu seperti itu gitu ya kan. Iya, iya. Jadi memang bahwa membangun sebuah kota itu tidak bisa berdiri sendiri. Kan dipilihnya IKN itu juga karena adanya Samarinda dan Balikpapan ini Iya, untuk iya. sebagai kota penyangga dari ibu kota negara. Untuk itu memang dibutuhkan langkah yang konkret ya dari pemerintah kota, dari pemerintah provinsi untuk membangun wilayahnya ke arah yang selaras dengan pembangunan ibu kota negara. Seperti itu saya kira, Mas. Soal kita kembali lagi ke IKN, kita bicara soal prinsip-prinsip sebuah ibu kota Nusantara. Apakah itu sudah memenuhi unsur-unsurnya Mas, prinsip-prinsipnya sebuah ibu kota gitu? Kalau Iya. pembangunannya ini? Iya, jadi kan yang pertama kalau dari segi smart city itu kan ada banyak aspek, Mas ya. Ada banyak parameter. Yang pertama itu smart governance-nya terkait dengan pelayanannya. Bagaimana pelayanan itu bisa diakses secara inklusif untuk semua orang dengan waktu yang sesingkat-singkat mungkin. Kan ada pelayanan dalam batas waktu 10 menit ya kalau tidak salah ya. Iya. Idealnya. Idealnya idealnya, dan kita harap seperti itu. Seperti itu. Karena di luar negeri saya rasa sudah seperti itu. Kemudian yang kedua adalah smart economy. Jadi ya ekonomi masyarakat juga harus ditingkatkan. Yang kedua adalah yang terkait dengan lingkungan, smart environment. Smart environment, kemudian ada smart mobility. Mobility bukan hanya sektor transportasi dalam IKN itu sendiri, tapi itu tadi terintegrasi dengan kota-kota sekitarnya, ya seperti itu. Kemudian smart apalagi ya, smart living terkait dengan bangunan-bangunan green building itu juga harus. Nah, kalau kita berbicara sekarang kan belum ada bangunan, tapi market konsep kan ada. Iya. Dari perencanaan yang sudah ada, baik itu kantor-kantor kementerian itu sudah dibuat dengan konsep sharing resources, dengan rumpun-rumpun kementerian disatukan menjadi satu bangunan, kemudian interkoneksi antar bangunan. Jadi bangunan itu tidak boleh terlalu jauh, Mas, terlalu jauh, tapi didekat-dekatkan. Kemudian yang tadi kan konsep smart city itu atau konsep ibu kota ini adalah membangun sesuai dengan kondisi alamnya. Nah, di KN itu kan berkontur nih, Mas. Kontur bukit-bukit gitu ya kan. Ya. Konsepnya kan kota untuk semua, inklusif. Kalau kita berbicara inklusif itu kota itu bukan hanya untuk seperti kita nih yang bisa berjalan secara normal, tapi saudara-saudara kita yang juga yang di kaum disabilitas juga harus terwadai. Nah, coba Mas bayangkan kalau misalnya interkoneksi antar bangunan itu dibuat seperti bertangga nih. Wah, kontur kita kan. Iya, betul. Bertangga dari bangunan satu, kemudian bertangga turun kemudian. Tidak mengakomodir orang disabilitas misalnya itu ya. Iya, itu kan sangat kalau sehat ya sehat. Iya. Tapi ya kurang nyaman untuk teman-teman kita, saudara-saudara kita yang disabilitas atau yang sudah berumur kan, aduh. Iya, betul. Ya, makanya konsep saya lihat dari perencanaannya bahwa interkoneksi antar bangunan itu dibuat secara elevated, Mas. Elevated artinya seperti jembatan. Jembatan, jadi misalnya di gedung satu ada selasarnya itu ada di lantai dasar, di gedung sebelahnya mungkin bisa saya ada di lantai 3. Supaya elevasinya sama, orang kan jadinya nyaman. Kemudian untuk mengakses turun ke bawah ya disiapkan lift, Mas. Disiapkan lift untuk ke saudara-saudara kita yang disabilitas seperti itu. Oke. Berarti
dia menyesuaikan dengan topografi kawasan IKN sendiri sebenarnya ya. Iya, harus seperti itu. Harus seperti itu. Tapi dari market yang Mas lihat seperti apa gitu? Ya market yang secara perencanaan kota kan itu masih sebatas block plan sebenarnya ya, block plan, kemudian masih sebatas ilustrasi. Tapi yang kita harus lihat nanti dalam proses DED-nya, desain DED-nya, DED kementeriannya seperti apa. Nah itu tuh yang perlu kita telaah seperti itu. Oke. Mas, bicara konsep smart city, kita juga bicara soal Key Performance Indicator gitu kan, atau KPI gitu ya kan. Nah, bagaimana KPI dalam mewujudkan sebuah smart city di kawasan IKN Nusantara gitu ya kan? Ya dari KPI-nya kan sebenarnya ada banyak Mas ya, ada banyak. KPI-nya itu salah satunya adalah membangun tadi menyesuaikan dengan lingkungan alam, kemudian dari segi apalagi namanya dari segi mobilitas di mana IKN nanti kan direncanakan bahwa kurang dari 500 meter itu kita sudah dapat mengakses titik simpul transportasi, misalnya untuk dari kantor Kementerian A misalnya untuk ke station itu ya jaraknya dengan berjalan kaki itu kurang dari 500 meter. Nah itu tuh sangat memudahkan kita untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Jadi yang kita harus kedepankan di sini bahwa transportasi jangan hanya memikirkan kendaraan roda 4, roda 2, tapi kendaraan karbon. Iya, benar. Dari dalam perencanaan kota yang menjadi hal yang paling utama untuk kita perhatikan adalah pejalan kaki dulu, Mas. Artinya pedestriannya juga harus dikonsep dari awal gitu ya? Benar. Pola pedestriannya, jalurnya seperti apa, kemudian ketercapaiannya menuju ke akses transportasi umum. Itu yang diutamakan, bukan asalnya kita turun ke ke area parkir naik kendaraan kemudian ke tempat lain, itu malah akan menambah emisi karbon itu sendiri. Seperti itu sih. Berarti dengan bayangan Mas, yang bayangan dengan konsep smart city yang ada dalam bayangan kita itu, IKN Nusantara ini merupakan sebuah kota baru sebenarnya yang belum pernah ada di Indonesia sebenarnya konsepnya. Iya. Termasuk juga sebenarnya terkait dengan energi, Mas, energi listrik, di mana sebenarnya kan kalau kita berbicara energi khususnya Kalimantan kan masih sangat bergantung pada pembangkit listrik tenaga uap. Ya, fosil ya, bukan fosil. Fosil ya yang bahan bakarnya adalah batu bara sebenarnya. Nah, kalau kita ingin kalau yang dikonsepkan di IKN itu adalah menggunakan energi baru dan terbarukan. Khususnya di rencana induk itu ditekankan pada penggunaan energi surya, energi matahari. Sebenarnya ada banyak energi terbarukan, ada angin, bayu, ada air, ada gas alam ya, panas bumi ya. Ya makanya ada penelitian mengatakan bahwa kalau ingin mengkonversi dari batu bara menjadi energi terbarukan sebenarnya agak sulit. Yang dilakukan sampai saat ini, yang sudah dilakukan itu adalah melakukan co-firing, jadi perpaduan antar batu bara dengan energi baru terbarukan seperti itu. Yang paling memungkinkan kalau melihat kondisi alam terus topografi, energi terbarukan seperti apa yang bisa diterapkan nanti di IKN nanti gitu, Mas? Ya, energi kalau kita kan berada di daerah tropis daerah khatulistiwa. Ya, yang dimana alhamdulillah kita diberi sinar matahari yang cukup melimpah, apakah itu musim hujan, nggak pernah matahari, nggak pernah sembunyi gitu ya kan. Ada terus. Jadi itu adalah sumber energi terbarukan yang paling terbesar yang kita bisa manfaatkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sebenarnya pemanfaatan tenaga angin sebenarnya. Tenaga angin, saya tidak tahu kenapa di rencana induk itu belum menuliskan terkait dengan tenaga angin. Sedangkan di daerah-daerah lain, misalnya di Sulawesi, itu sudah ada di kampung saya. Di Sidrap itu ada pembangkit listrik tenaga bayu. Dan di Kabupaten Jeneponto itu ada juga pembangkit tenaga angin. Ya. Jadi saya rasa mungkin perlu kita kaji apakah angin ini juga termasuk sumber energi yang bisa kita manfaatkan nantinya seperti itu. Kalau di
waktu saya kuliah Iya. di Jepang itu kalau kita buka jendela itu di mengarah ke laut itu berderetan tuh kincir-kincir Kincir-kincir angin. angin. Iya. Nah, Ya mungkin itu bisa kita kaji apakah memang visible untuk kita mengadakan energi tenaga angin itu sendiri. Seperti itu. artinya konsep tenaga, maksudnya kebutuhan energi non fosil itu sebenarnya merupakan salah satu syarat juga sebagai sebuah smart city sebenarnya, Mas, harus dipikirkan sejak awal gitu ya. Iya, untuk menghilangkan penggunaan energi fosil sebenarnya tantangannya cukup berat sebenarnya. Saya tidak mengatakan tidak mungkin, cuma cukup berat sebenarnya, cukup berat, dan itu perlu dipikirkan dari sekarang bahwa bagaimana kita mengurangi net emisi karbon. Ya ada berbagai cara. Yang tadi yang pertama efisiensi penggunaan energi listrik, yang kedua itu menggunakan energi listrik terbarukan, energi surya, energi angin dan sebagainya, energi air. Kemudian yang paling penting dalam konteks Kalimantan sebenarnya adalah menghilangkan deforestasi. Iya. Seperti apa? Deforestasi artinya kan pembalakan liar, Mas, di hutan. Tapi bukan pembangunan IKN sudah melakukan pembalakan. Iya. Tapi kan melalui program Pak Jokowi kan, melalui Kementerian Lingkungan Hidup kan sudah mencanangkan adanya reforestasi, bukan deforestasi, reforestasi. Penanaman kembali yang di Mentawir ya ada 32 hektar kalau tidak salah itu. Ibu Menteri sudah membuat kawasan itu untuk melakukan penghijauan kembali, reforestasi, dan kemudian mengganti kan kalau kita lihat di IKN ini kan hutannya monokultur ya, monokultur nanti kan akan dikembalikan seperti hutan pada alami kan. Kalau kita tapi lihat kan kondisi sekarang masih memang kondisi pohonnya kan hutan pohon HTI ya kan, bukan. Iya, kedepannya kan sepertinya akan dilakukan pengembalian kembali ke hutan seperti semula. Ya itu yang pertama. Ya yang kedua adalah sebenarnya lahan-lahan gambut kita itu ditanamin kembali dengan bibit-bibit tanaman yang sudah disiapkan tadi. Yang kedua, yang ketiga adalah sebenarnya dari sisi arsitektur adalah mengganti area tapal bangunan itu dengan area hijau di dalam bangunan. Kalau jadi ada taman di dalam bangunan ya, gitu. Ada taman di atas bangunan malah. Selain di atas mungkin ada di tengah bangunan. Jadi area tapal yang digunakan untuk membangun itu harus diganti. Si area hijau itu harus diganti dengan memasukkan tanaman itu ke dalam bangunan, dan itu tanaman asli, bukan tanaman plastik. Kemudian ada dengan strategi vertical garden juga, green facade itu juga menjadi opsi untuk mengganti tanaman-tanaman yang tadinya berada di ground, di lantai dasar, yang karena kita menggunakan lantai dasar untuk pembangunan maka kita harus ganti di area tengahnya. Jadi ada semacam lantai yang dikorbankan untuk, bukan dikorbankan, direncanakan untuk kita membuat taman di situ. Makanya nanti kalau Mas perhatikan desainnya tuh nanti banyak green roof, ya ada taman di tengah bangunan seperti itu. Berarti konsep forest city itu juga masuk ke dalam struktur bangunan-bangunan, bukan hanya di kawasan-kawasan publik sebenarnya di IKN. Iya, dan itu memang harus menjadi gerakan bersama dan menjadi aturan baku buat rencana guidelines perencanaan dalam membangun bangunan di IKN sebenarnya. Kan kalau tidak salah kan sudah ada aturannya tuh di rencana induk bahwa bangunan yang di atas 4 lantai itu harus mengganti lahan tapak yang digunakan itu, lahan hijau yang ada di tapak itu untuk dijadikan taman. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.